saya akan berbicara tentang doa puasa. Mari kita membuka Matius pasal 17 ayat yang ke-21. Tuhan Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jenis ini tidak dapat diusir, jenis ini tidak dapat diselesaikan, jenis ini tidak dapat diatasi kecuali dengan doa puasa. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa doa puasa itu punya satu kuasa yang luar biasa. Ada perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan doa, dengan kesetiaan, dengan segala macam, tetapi dapat diselesaikan dengan doa puasa. Sebab itu mengapa kita harus berdoa dan berpuasa. Doa puasa itu adalah salah satu ibadah. Kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 6, di situ ada 3 macam ibadah orang percaya, berdoa, memberi sedekah, dan salah satunya adalah doa puasa. Saudara, doa puasa itu luar biasa. Jadi saudara-saudara, mengapa kita harus berdoa dan berpuasa? Supaya kita mengalami kuasa mujizat Allah. Banyak perkara-perkara yang hanya bisa diselesaikan dengan doa puasa. Lalu apa inti dari doa puasa? Mari saya bacakan di dalam Yesaya 58 ayat yang kelima. Yesaya 58 ini fatsal doa puasa. Saya bacakan ayat yang kelima. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain tidur dan abu seperti lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Saudara, memang di sini nadanya adalah nada teguran. Teguran Tuhan kepada bangsa Israel yang berpuasa dengan motivasi yang salah, dengan cara yang salah. Tapi kita ambil hikmahnya. Jadi apa arti, apa tujuan, apa inti dari doa puasa? Di dalam ayat ini dikatakan bahwa sebenarnya inti dari doa puasa itu adalah merendahkan diri di hadirat Tuhan. Mengadakan satu hari yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Doa puasa tidak tergantung panjang pendeknya sebenarnya. Tapi kalau saudara bisa berpuasa panjang tentu lebih baik. Yang penting hari itu saudara benar-benar saudara merendahkan diri. Roh, jiwa, tubuh kita merendahkan diri di hadirat Tuhan. Kita mohon pengampunan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki. Dan bukan cuma kepada Tuhan. Kalau saudara membaca pasal ini juga kepada manusia, dikatakan itu pengaruh. Ditegur bangsa Israel karena berpuasa tapi masih menekan sana sini. Bojai katanya Tuhan. Percuma, lebih baik kamu gak usah doa puasa. Jadi itu rohani dan jasmani. Benar-benar kita bertobat kembali, merendahkan diri di hadirat Tuhan. Kita minta Roh Kudus berbicara kepada kita. Apa Tuhan yang menjadi maumu? Apa? Ya Tuhan bicara. Apa? Masalah, koreksi Tuhan, uji aku, selidiki aku. Itu intinya, saudara. Jadi bukan cuma tidak makan, tidak minum. Nah, sebab itu ini yang saudara harus mengerti. Banyak orang tidak, apa sih tujuannya doa puasa? Merendahkan diri di hadirat Tuhan. Coba saya ambil satu contoh, Yunus pasal 3 ayat 5. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu dan seterusnya. Dia memberi perintah semua orang bahkan hewan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Semua harus berpuasa, merendahkan diri, bertobat di hadirat Tuhan. Dan apa hasilnya? Dikatakan Tuhan menyesal. Maka dia ganti putusannya. Bayangkan saudara, Tuhan bisa mengganti vonisnya gara-gara doa puasa. Ini sudah divonis sama Tuhan. 40 hari lagi Niniwe akan aku tunggang balikkan. Tapi Tuhan bisa ubah vonisnya hanya karena orang Niniwe dari raja sampai rakyat jelata semua merendahkan diri di hadirat Tuhan. Doa puasa itu menyentuh hati Tuhan dan Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan bekerja. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya merendahkan diri di hadirat Tuhan. Lalu bagaimana berpuasa? Nah, ini juga banyak orang bertanya,
bagaimana cara puasa. Saya mau beritahu yang standar. Imamat 23 ayat 32, ini standar. Selain dari standar, saudara bisa modifikasi, sesuaikan diri. Imamat 23 ayat 32 itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Kamu harus merayakan sabatmu. Jadi standar doa puasa adalah dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Atau dengan lain kata 24 jam, itu standarnya saudara-saudara. Jadi kalau saudara mau berpuasa, ya 24 jam, ini standar. Kalau saudara tidak kuat, ya minum air putih, tidak apa-apa. Jangan nanti makan, minum jus buah, minum susu, minum Milo, minum saudara-saudara. Coba saudara belajar berpuasa, merendahkan diri. Jadi saudara kalau berpuasa, sekali lagi bukan cuma tidak makan, tidak minum, tapi saudara harus ambil waktu berdoa. Nah saudara-saudara, apa berkat-berkat doa puasa? Saya akan ringkaskan dari Yesaya 58 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saudara nanti bisa baca sendiri, tapi di sini saya ringkaskan ada 7 berkat doa puasa yang luar biasa. Yang pertama dikatakan apa? Kegelapan kita akan menjadi terang. Saudara, dalam kegelapan, saudara tidak tahu harus berbuat apa. Seolah-olah sudah gelap, tapi dikatakan apa? Kegelapan kita akan diubah menjadi terang. Yang kedua, dikatakan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita menghadapi satu jalan, di persimpangan jalan kita tidak tahu harus ke kanan, harus ke kiri, atau harus terus, atau bagaimana. Saudara berdoa dan berpuasa, Tuhan akan menuntun. Ada kalanya Tuhan beritahu secara langsung, ini jalan yang harus kami tempuh. Doa puasa, kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dikatakan bahwa di saat kekeringan, Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Ini berbicara tentang berkat-berkat ekonomi. Sudah mungkin menghadapi kekeringan, bisnis, ekonomi, kesulitan. Dikatakan di sini bahwa dalam situasi kekeringan, Tuhan akan membuat keinginan, kebutuhan kita terpenuhi. Yang keempat, kita akan diberi tulang yang kuat. Di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia kita dikatakan, Ia akan membaharui kekuatanmu. Tapi dalam bahasa Inggris dipakai kata, Tuhan akan memberi kita tulang yang kuat, firm muscles and strong bones. Otot dan tulang yang kuat. Ini bicara tentang kesehatan, saudara. Yang kelima, doa puasa itu akan menjadikan kita seperti taman yang subur, dikatakan taman yang diairi. Subur, saudara-saudara, kehidupan kita subur, menghasilkan buah-buahan, menyenangkan hati banyak orang. Haleluya, kita akan menjadi taman yang subur. Yang keenam, saudara-saudara, dikatakan kita akan seperti mata air yang jernih, yang menyegarkan banyak orang. Bukan mata air yang keruh, bukan mata air yang pahit, tetapi mata air yang jernih. Ketika orang datang mau minum di situ, dia disegarkan. Oh haleluya, sangat menyegarkan. Kalau saya boleh artikan secara rohani, doa puasa itu membersihkan hati kita. Karena hati ini kan kayak mata air kan. Firman Tuhan yang berkata, pelihara hatimu dari segala sesuatu, karena dari situlah mengalir aliran-aliran air hidup. Doa puasa ini membersihkan hati kita. Mungkin ada kepahitan, ada sesuatu yang kita tidak bisa atasi. Kita harus mengampuni, kita tahu tapi kita tidak bisa. Sehingga hati kita menjadi pahit. Nah, saudara-saudara, inilah saatnya saudara harus berdoa berpuasa. Jadi doa puasa jangan cuma minta bisnis lancar, cuma minta tubuh sehat, cuma minta anak-anak diberkati masa depan. Ya itu pasti saudara-saudara. Tapi yang terlebih penting, minta hati yang jernih. Mata air kita biar menjadi murni kembali. Sehingga bisa mengalirkan aliran-aliran air yang menyegarkan banyak orang. Dan yang ketujuh, dikatakan kita akan menjadi pemulih-pemulih. Saya memakai kata pemulih. Pemulih-pemulih dari apa? Dari satu keadaan yang sudah lama tidak bisa dipulihkan, yang sudah terbengkalai lama,
Tidak bisa, tidak ada yang mampu. Tapi lewat doa puasa, Tuhan akan bekerja dan memulihkan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara betapa penting doa puasa. Saya akan secara singkat mengambil 3 contoh dari doa puasa. Sudah nanti bisa bandingkan dengan tujuan tadi. Betapa doa puasa ini mengadakan banyak mujizat. Yang pertama, mari kita baca di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Nehemia ada di Puri Susan, dia ada di Babel atau di Persia. Dia termasuk orang-orang yang tertawan. Lalu ada orang datang dari Yerusalem membawa berita. Ayat 3 terus. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Inilah awal daripada pemulihan tembok kota Yerusalem. Saudara lihat bahwa pekerjaan Tuhan itu selalu dimulai dari beban. Ini yang sulit, saudara. Cari pekerja yang punya beban. Pekerjaan Tuhan itu harus dimulai dari beban. Tidak ada beban, saudara tidak mungkin bisa melakukan itu dengan baik. Tidak mungkin, saudara. Coba saudara kembali kepada firman Tuhan. Semua dimulai dari satu beban. Nehemia punya beban. Tidak ada yang menyuruh. Tapi begitu dia melihat keadaan gereja Tuhan yang hancur berantakan, dipermalukan, dia timbul satu beban, dan beban itu mendorong dia untuk berdoa dan berpuasa di hadirat Tuhan. Tapi ada kalanya agak terbalik. Jadi doa puasa membawa satu beban, bisa terjadi. Jadi bisa saudara punya beban lalu saudara berdoa dan berpuasa. Atau sebaliknya dalam doa puasa Tuhan memberi beban. Ini beban. Jadi saudara-saudara inilah yang menimbulkan satu kegerakan rohani. Ada beban. Jadi kita bagaimana kita bekerja dalam pekerjaan Tuhan itu bukan asal bekerja tetapi dengan satu beban. Haleluya. Beban ilahi. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang punya beban. Bekerjalah, layanilah pekerjaan Tuhan itu dengan beban. Nehemia dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan sesuatu yang sudah lama tidak bisa disentuh. Kenapa? Karena kalau dihitung dari zaman Zerubabel, kalau saudara membaca di kitab Esra, pertama-tama yang dikirim pulang oleh Tuhan adalah generasi Zerubabel. Kemudian generasi Esra, kemudian baru generasi Nehemia. Semua punya fungsi sendiri-sendiri. Kalau dihitung dari kedatangan Zerubabel sampai kepada saat itu, kurang lebih 90 tahun yang lalu, Zerubabel sudah dikirim pulang. Dia dengan satu beban untuk membangun bait Allah. Tapi sampai zamannya Nehemia, tetap tembok pintu gerbang Yerusalem itu tetap hancur berantakan, saudara-saudara. Tidak diotek, tidak keotek, saudara-saudara. Lalu sejak bait Allah didirikan, nah kita tahu kan Zerubabel datang untuk mendirikan bait Allah. Tapi karena banyak tentangan akhirnya terbengkalai. Baru kemudian 20 tahun kemudian bait Allah berdiri. Kalau dihitung dari bait Allah berdiri sampai Nehemia datang dikirim oleh Tuhan, ya 70 tahun. Sudah kedua generasi berlalu. Tetap tidak ada dirikan tembok aja kok cek angeli. Tapi kenyataan begitu. Tembok apa angeli? Bait Allah aja bisa kok tembok. Loh, tapi kenyataannya begitu. Kenapa? Karena enggak ada orang yang punya beban. Jadi bait Allah meskipun sudah berdiri 70 tahun yang lalu, tembok kota Yerusalem, benteng kota, pintu gerbang tetap hancur berantakan. Makanya dikatakan kami dalam keadaan yang tercela. Gak punya pertahanan. Musuh bisa keluar masuk seenaknya. Dihina dan sebagainya. Disitulah sudah timbul satu beban. Dan doa puasa itu membuka jalan bagi Nehemia. Sehingga Nehemia bisa pulang dengan kuasa dari raja. Yang mengadakan satu kegerakan yang luar biasa.
Dan tembok itu dibangun kembali dalam waktu berapa saudara-saudara? 52 hari tembok itu terbangun. Gak lama-lama, yang berpuluh-puluh tahun terbengkalai. Kalau Tuhan mau bekerja, 52 hari selesai. Saudara percaya banyak masalah saudara yang mungkin sudah sekian tahun tidak terselesaikan, tetapi lewat doa puasa bisa diselesaikan? Saudara percayalah, mungkin ada hal-hal yang selama ini tidak bisa diselesaikan. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh datang merendahkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan nyatakan kuasanya. Selesai. Bahkan dengan cara Tuhan yang begitu luar biasa, dengan singkat, dengan luar biasa, tembok itu terbangun kembali dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, saya mau ambil dari Kisah 3 Raja dalam 2 Raja-Raja pasal 3. Kalau saudara membaca di situ, memang secara eksplisit tidak ditulis tentang doa puasa. Tetapi saya yakin di dalamnya ada doa puasa, tapi tekanannya di sini adalah tentang praise and worship. Dan mengapa saya ambil contoh ini? Karena doa kita cuma praise and worship, bukan? Memuji dan menyembah Tuhan. Jadi masih ada kaitan. Secara singkat dikatakan di sini ada 3 raja, yaitu Raja Israel, Yoram namanya. Lalu Raja Yehuda, kita tahu kerajaan terpecah bukan? Israel, Yehuda. Ini aneh, biasanya nggak pernah wawo ini, 2 saudara ini. Tapi zaman itu kok bisa wawo, bisa pulih kembali. Tapi juga banyak masalah, termasuk di dalam cerita ini. Jadi Yoram ini anaknya Ahab. Jelas kalau anaknya Ahab dan Isabel kita tahu pasti sudah musuhnya Tuhan. Kalau Yosafat itu temannya Tuhan, saudara. Tapi dia sudah kecantol sama Israel, punya hubungan besan dengan Ahab. Anaknya Ahab yang namanya Atalia dijadikan istri dari anaknya, sudah kadung. Kemudian selain Yoram, Yosafat, kemudian dikatakan ada Raja Edom. 3 raja melawan 1 raja, yaitu Raja Moab. Mereka maju berperang bersama seluruh pasukan. Oh, seru. Mereka maju dengan luar biasa. Tapi dikatakan setelah 7 hari, mereka kehabisan air, kehabisan makanan. Selama berhari-hari mereka tidak mendapat air. Lalu mereka berpikir, waduh, sudah kita cuma nunggu mati saja ini. Kita mengirim nyawa ini. Tapi untung di situ masih ada Yosafat. Yosafat berkata, ayo kita cari, ada hamba Tuhan enggak yang bisa menolong. Terus dikatakan, ada 1 hamba Tuhan namanya Elisa. Dia dulu ada muridnya hambanya Elia. Mari kita ke tempat Elisa. Maka mereka datang ke tempat Elisa. Coba sekarang kita baca ayat 14 dan beberapa ayat ya. 2 Raja-Raja 3 ayat 14. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelian dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan, juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Saudara-saudara perhatikan cerita ini. Ini satu pelajaran bagi kita. Dengan siapa kita bersekutu. Itu sangat dilihat juga oleh Tuhan. Yosafat sudah 2 kali dia hampir mati. Pada zamannya papanya Yoram ini kan Yoram ini anaknya. Dia sudah hampir mati waktu maju perang. Orang sudah mengepung dia. Orang kira dia Ahab. Untuk dia berteriak, Tuhan tolong. Lalu mereka, bukan Ahab. Terus mereka minggir. Dia harus hampir mati di situ. Tapi dia nggak belajar. Waktu Ahab sudah mati, sekarang anaknya yang namanya Yoram mengajak bersekutu. Ayo kita sama-sama perang melawan Moab. Oke aja dia. Di sini dia juga hampir mati lagi. Kalau bukan Tuhan tolong. Tapi Tuhan itu setia, saudara-saudara ya. Elisa berkata apa? Kalau aku nggak lihat mukanya Yosafat, aku nggak akan menolong kamu. Jadi Tuhan lihat Yosafatnya. Maka dia berkata lewat Elisa, kamu buat parit-parit yang banyak. Gali parit-parit. Tuhan akan kirimkan air. Bukan lewat hujan, bukan lewat angin, tidak tahu lewat mana. Air datang begitu saja, saudara. Dan mereka bisa minum. Bukan cuma itu, air ini yang menyelamatkan mereka. Sudah nanti baca. Jadi air ini sekaligus menolong mereka sehingga mereka menang dalam peperangan.
Jadi kita melihat saudara-saudara betapa luar biasanya pujian dan penyembahan itu yang mendatangkan airnya Tuhan mengalir. Tanggung jawab kita cuma menggali parit. Menggali parit itu bicara tentang doa. Saudara berdoa saja, memuji dan menyembah Tuhan saja. Saudara tidak usah tanya bagaimana Tuhan nanti akan menolong saya, bagaimana nanti masalah saya akan selesai. Saudara tidak perlu tanya, tidak perlu tahu. Yang penting tanggung jawab kita, Anda dan saya adalah menggali parit. Kalau tidak digali parit ini, gimana mau nampung air, saudara-saudara? Air mau dicurahkan, tapi nggak ada parit ke tanah, ya terbuang. Parit harus digali, bicara tentang doa. Seperti kita menggali parit, nanti Tuhan yang akan mengairi sendiri. Oh, haleluya. Air akan datang dan memberi kita minum sampai puas. Haleluya. Tuhan Yesus dipermuliakan. Yang ketiga, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ini bukan Yudas Iskariot ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem karena doa puasa. Mereka bukan cuma hanya berdoa, tapi mereka juga berdoa dan berpuasa. Loh kok tahu? Tahu. Buktinya apa? Di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua, waktu Petrus berkhotbah, orang melihat mereka penuh Roh Kudus, lalu orang berkata, lihat ini orang lagi mabuk ini. Lalu Petrus dia bangkit berdiri, kami tidak mabuk, ini baru jam 9, tetapi inilah penggenapan janji Allah yang sudah dikatakan oleh Nabi Yoel. Lalu dia mengutip perkataan Nabi Yoel. Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa kok Petrus begitu pasti? Dia berkata bahwa inilah penggenapan dari Yoel pasal 2. Rupanya mereka memang mempraktekkan apa yang dinubuatkan oleh Yoel. Pasti. Kalau enggak mereka enggak mungkin, Petrus enggak mungkin begitu. Jadi sambil berdoa dan berpuasa, mereka berdiri di atas Yoel pasal 2. Apa yang dikatakan Yoel pasal 2? Coba kita baca. Yoel pasal 2 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya, dan seterusnya. Ayat 15, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kemudian baru nanti saudara baca terus, terjadilah apa yang dijanjikan itu. Kemudian pada hari terakhir, aku akan mencurahkan Rohku. Jadi pencurahan roh itu adalah hasil dari doa puasa. Murid-murid 10 hari di kamar loteng Yerusalem, mereka memang berdoa dan berpuasa, menyembah Tuhan. Berdoa, berpuasa, dan Roh Kudus dicurahkan. Pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Gereja lahir dan gereja terus maju sebagai pemenang. Meterai dibuka oleh Tuhan. Meterai pertama di kitab Wahyu. Gereja lahir, saudara-saudara, karena doa dan puasa. Tidak ada harapan lain bagi gereja Tuhan. Gereja dipulihkan bukan karena pendeta hebat, bukan karena hamba Tuhannya diurapi. Gereja akan dimuliakan oleh Tuhan, bukan karena gedungnya yang hebat, karena fasilitas, no. Gereja akan dipulihkan kalau umat Tuhan berdoa dan berpuasa, merendahkan diri di hadirat Tuhan. Prinsip firman Tuhan tidak pernah berubah. Sebab itu ayo, kita tidak tahu bagaimana nanti Tuhan akan memulihkan pekerjaannya, bagaimana Tuhan akan menyatakan kemuliaan, tapi janji Tuhan jelas bahwa sebelum kedatangan Tuhan, sebelum masa antikristus,
Tuhan akan curahkan rohnya untuk menyempurnakan gerejanya. Membawa gereja menjadi gereja yang tak bercacat celah. Mempelai wanita yang siap bertemu dengan mempelai pria. Itu jelas, itu firman. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu, tidak ada orang yang tahu. Tapi kita mau menyiapkan diri kita. Amin. Kita akan menggali parit itu. Kapan Tuhan akan alirkan air itu? Itu bukan urusan kita, bukan urusan saya dan saudara. Bagaimana juga bukan urusan kita. Tapi urusan kita adalah kita menggali parit. Haleluya. Kita beri kesempatan Roh Kudus untuk berkarya dengan sebebas-bebasnya dalam kehidupan kita. Inilah kesempatan yang baik, saudara-saudara. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya.